Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk memulai kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi selanjutnya di bab 2 ini, saya akan menjelaskan tentang menciptakan suasana toko dan metode pengelompokan penataan produk. Silakan anak-anak simak. Menciptakan suasana toko atau supermarket. Yang pertama, pengertian dari suasana toko. Menurut C.W. Utami, suasana toko merupakan kombinasi karakteristik fisik toko seperti arsitektur, tata letak, pencahayaan, pemajangan, warna, temperatur, musik, dan aroma yang secara menyeluruh akan menciptakan citra dalam benak konsumen. Yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi suasana toko. Yang pertama, yaitu jenis karyawan, yaitu karakteristik umum dari karyawan yang mereka miliki. Contohnya kerapian, tingkat wawasan, dan tingkat keramahan dari karyawan tersebut. Yang kedua ada jenis barang dagang. Jadi bagaimana mereka menawarkan serta memajang barang tersebut untuk menentukan suasana yang ingin diciptakan olehnya. Yang ketiga ada jenis perlengkapan tetap. Perlengkapan tetap harus sesuai dan konsisten dengan tema awal yang ingin diciptakan. Yang keempat ada bunyi suara, yaitu bunyi suara musik, misalnya dapat direspon positif atau negatif oleh konsumen. Yang kelima ada aroma wangi. Adanya aroma yang khas akan mempengaruhi penilaian positif dari calon pembeli terhadap produk yang didisplay. Yang keenam ada variasi warna. Warna yang beragam dapat menciptakan suasana hati untuk memfokuskan perhatian pengunjungnya. Selanjutnya ada suasana supermarket. Ambience merupakan suasana dalam supermarket yang sedemikian rupa, sehingga memicu perasaan karena penggunaan unsur desain interior, pengaturan cahaya, tata surya, sistem pengaturan udara, dan pelayanan. Menurut Dunn and Lodge, ambience adalah proyeksi dari suasana toko yang ditangkap oleh panca indera pelanggan. Ambience yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama, musik yang menenangkan. Yang kedua, musik yang menyenangkan. Yang ketiga, suhu udara yang nyaman. Yang keempat, wangi-wangian ruangan yang memikat. Yang pertama ada aspek ambience. Yang pertama yaitu aspek visual. Aspek ini berkaitan dengan pandangan warna, ukuran, serta bentuk dan penataan cahaya yang tepat. Untuk itu, prinsip-prinsip dalam mendesain suatu visual display adalah sebagai berikut. Yang pertama ada simplicity, yaitu desain visual yang menekankan kesederhanaan. Yang kedua ada proximity, yaitu desain visual berdasarkan kedekatan elemen. Yang ketiga ada similarity, yaitu desain visual berdasarkan kesamaan elemen. Yang keempat ada simetri. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap elemen desain harus seimbang satu dengan yang lain dalam kelompok yang sama. Yang kelima ada continuity, yaitu desain visual berdasarkan kesinambungan pola. Yang kedua ada aspek taktil, yaitu aspek ini berkaitan dengan sentuhan tangan atau kaki dan mata yang membuat pelanggan ingin merasakannya. Yang ketiga ada aspek olfactory, yaitu aspek ini terkait dengan penggunaan aroma untuk menciptakan kesan rasa tertentu. Digunakan juga untuk menstimulasi suasana tertentu. Yang kedua ada tema visual display, yaitu yang pertama adalah tema puasa dan hari raya Idul Fitri. Contohnya misal tema puasa dan hari raya Idul Fitri, suasana yang diciptakan adalah suasana puasa sehingga produk yang dipajang adalah produk yang berhubungan dengan puasa dan lebaran. Pengunjung akan terbawa suasana belanja bulan puasa dan senang berbelanja. Yang kedua ada tema Natal dan Tahun Baru. Jelang akhir tahun beberapa department store merias jendela dengan nuansa Natal dan Tahun Baru. Yang ketiga begitu juga dengan tema Tahun Baru Imlek. Selanjutnya ada metode pengelompokan penataan produk. Yang pertama, penataan produk secara vertikal. Penataan secara vertikal yaitu penempatan barang supermarket yang sejenis berderet ke arah vertikal atau atas bawah
Dan merek barang juga harus terlihat di bagian muka secara vertikal. Keuntungan menata produk secara vertikal adalah barang dapat lebih banyak dipajang, sehingga akan hemat biaya, pemakaian ruangan lebih maksimal, dan pelanggan tidak bolak-balik mencari barang yang diinginkan. Penempatan barang secara vertikal berarti menempatkan barang yang pertama dari atas ke bawah secara sistematis, yang kedua disusun sesuai jenis dan klasifikasinya, yang ketiga barang disusun berdasarkan ukuran dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Yang keempat, warna barang disusun dari warna muda sampai warna tua atau sebaliknya. Yang kelima, harga barang diletakkan dari harga murah ke harga mahal atau sebaliknya. Yang keenam, barang disusun dari atas ke bawah atau sebaliknya menurut jenis, kategori, bentuk, dan sifatnya. Penempatan barang dagang secara vertikal dapat dilakukan berbagai penataan produk, seperti berikut. Yang pertama, shelving atau rak. Rak barang digunakan untuk barang dagang sehari-hari. Yang kedua, gondola. Gondola merupakan jenis rak barang yang bentuknya memiliki dua muka dan masing-masing muka mempunyai fungsi yang sama. Yang kedua, penataan produk secara horizontal. Penataan secara horizontal yaitu penempatan barang yang sejenis berderet horizontal dari arah kiri ke kanan, atau arah melebar dan merek barang harus dapat terlihat dari depan. Penempatan barang seperti ini jarang dilakukan di supermarket karena tidak efisien dan sulit dijangkau oleh calon pembeli. Sekian materi yang Bapak jelaskan untuk hari ini. Apabila ada yang tidak mengerti, bisa silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.